yang khusus mengkaji keislaman yang punya dua tujuan. Tujuan pertama, ambil hazanah-hazanah keislaman yang hebat-hebat untuk mengembangkan wilayah-wilayah di barat. Ya, di wilayah-wilayah ini. Yuk kembangkan, ambil. Maka setelah ditaklukkan Granada tadi, diambillah kemudian semua hazanah-hazanah keislaman. Kitab-kitabnya, penemuan-penemuannya, macam-macamnya. Itu dibawa ke barat, diterjemahkan, digali, dan dipraktekkan di lingkungan mereka. Makanya sampai sekarang kemudian kemajuan-kemajuan yang dicapai, kalau Anda cek kembali, itu sumbernya, akarnya, itu akan mengakar kepada penemuan-penemuan orang Islam. Gak percaya silahkan. Sekarang sudah banyak dibuka. Bukunya Ibnu Sina, Asy-Syifa, Qanun Fit-Tib, Al-Basair. Al-Basair itu di situ ada teori fisika, tentang kecepatan cahaya, tentang macam-macam ada. Ya, tentang atom. Sekarang disebutkan John Dalton penemu atom, padahal yang menemukan atom pertama kali Jabir bin Hayyan. Ketika menganalisis kemudian besi, baca Al-Quran, surah ke-57, ayat 25 sampai 26. Begitu disebutkan wa anzalnal hadid, Allah turunkan besi, dicari besi, dibawa ke rumahnya, ke laboratoriumnya, dianalisis, sampai ketemu yang paling kecil susunannya atomnya. Sampai oleh beliau dirumuskan, ya ini atomnya dari besi, disebut dengan ferum kemudian hari. Ferum, F besar, E kecil, Fe. Dari ferum ini nomor atomnya berapa? Sesuai dengan nomor ayatnya, 25 sampai 26, nomor atomnya 26. Atom ini supaya stabil di ilmu kimia ada isotop namanya. Untuk menjaga kestabilan atom. Isotop yang paling stabilnya 57. Ada 4, 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil 57 isotopnya. Teman-teman, surah ke-57 ayat ke-26. Tuh. Dibawa ke barat kemudian. Dirubah. Siapa penemunya? John Dalton. Al-Basair menganalisis Ibnu Sina di situ. Surah Al-Ma'arij. Dengan surah kemudian ke-32 As-Sajdah. Ditemukan malaikat naik turun ke langit, ke bumi. Ya setiap naik turunnya seharinya sama dengan 1000 tahun. Maka dikeluarkan oleh Ibnu Sina hitungannya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Di hadis riwayat Muslim. Maka ketika naik turun pasti dengan kecepatan cahaya. Maka diturunkan bilangan-bilangannya ditemukan oleh Einstein di kemudian hari. Diramu, dirakit, dipelajari. Sampai Einstein menjadi jenius. Sampai mengeluarkan kemudian teori dikenal dengan I sama dengan MC kuadrat. Teori relativitas. Banyak dibawa. Nah kita itu tidak boleh mengeluhkan. Hak setiap orang kan untuk belajar. Sama dengan kita sekarang di barat maju kita pelajari kan? Kita pelajari, itu standar biasa saja. Tapi saya mau katakan bahwa ditugaskan orientalis ini pertama untuk menerjemahkan, membawa semua hazanah keislaman. Bawa. Yang bagus-bagus kembangkan. Itu sah secara hukum. Tapi yang kedua, ini yang mesti Anda tahu. Yang orientalis ini ditugaskan untuk mendalami semua tuntunan dalam sumber-sumber keislaman. Termasuk Al-Quran, termasuk hadis, termasuk fikih. Kemudian ditugaskan bukan cuma mendalami. Bagian terakhirnya tanamkan racun di dalamnya.